Masih di Kabupaten Garut, saya kemudian mengunjungi situs Kabuyutan Ciburuy yang letaknya di kaki Gunung Cikuray, sekitar 23 km dari kota Garut. Kabuyutan bermakna tempat sakral yang tidak boleh diperlakukan sembarangan, karena menjadi tempat berbagai peninggalan bersejarah yang sangat berharga untuk dipelajari. Halo adik-adik, lagi pada main apa? Situs Kabuyutan Ciburuy yang terletak di Kecamatan Bayongbong, luasnya hampir 1 hektar. Keberadaannya pertama kali disinggung oleh ahli linguistik Belanda di abad ke-19 bernama Carl Friedrich Holle, yang menyebutkan tentang adanya naskah-naskah kuno berbahan lontar dan daun nipah berbahasa Sunda kuno di Ciburuy. Tempatnya masih sejuk banget ya Kang ya? Ya, segar. Nah Kang, tempat ini kan dikenal dengan nama Kabuyutan Ciburuy. Sebenarnya kalau dalam bahasa sederhananya, istilah Kabuyutan Ciburuy itu mengandung makna apa Kang? Tempat ini secara turun-temurun dari dulu memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan upacara keagamaan. Selain juga satu hal yang cukup penting di sini ada proses pendidikan yang juga usianya sudah sangat lama, sudah kuno. Kayaknya menarik tuh Kang. Gimana kalau kita jalan-jalan ke sana? Ayo, boleh. Ayo. Rumah adat Ciburuy beratap ijuk dan sepintas mirip rumah gadang di Sumatera Barat. Ada 4 rumah adat dengan fungsi yang berbeda-beda. Leit yang tak jauh dari pintu masuk digunakan sebagai lumbung padi di masa lalu. Saung Lisung digunakan sebagai tempat menumbuk padi. Pada bagian depannya terdapat rumah utama yang disebut Patamon. Rumah ini digunakan sebagai tempat menerima tamu, memasak, dan menyimpan beberapa benda pusaka. Rumah adat Padaleman terletak di dalam kawasan hutan larangan. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat menyimpan naskah-naskah kuno warisan leluhur Sunda, serta pusaka-pusaka yang menjadi ciri khas Kabuyutan Ciburuy. Terakhir adalah Rumah Pangalihan, sebagai tempat penyimpanan pagar bambu yang mengelilingi hutan larangan sebelum diganti dengan pagar yang baru. Batu Pangsolatan yang ada di Kabuyutan Ciburuy diyakini sebagai tempat petilasan Prabu Kian Santang, anak Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang termasyur. Beruntungnya saya bisa berkunjung ke Ciburuy. Nah Kang, di dalam wilayah situs Kabuyutan Ciburuy ini kan ada lokasi yang bernama hutan terlarang. Sebenarnya konsep apa sih Kang yang dianut masyarakat kampung sini sehingga bisa ada nama hutan terlarang? Ya, hutan terlarang itu atau hutan larangan memang umum terdapat di wilayah kampung-kampung adat. Sebetulnya saya pikir itu lebih merupakan kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Jadi dengan membuat satu hutan larangan. Dengan konsep hutan larangan, orang tidak sembarangan bisa masuk atau mengakses hutan tersebut. Artinya habitat pohon, tanaman semua bisa terlindungi di wilayah itu. Ajaran Sunda Buhun menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mampu menjaga dan mempertahankan kabuyutan, maka ia lebih hina dibandingkan dengan kulit musang. Bahkan Prabu Siliwangi pun konon pernah berwasiat, barang siapa yang merusak kabuyutan, maka ia harus disingkirkan. Kang, sebenarnya menjadi keistimewaan dari kampung Kabuyutan Ciburuy ini dibandingkan kampung-kampung adat lainnya itu apa Kang? Kabuyutan di sini selain dipakai untuk keperluan ritual ataupun keagamaan, tapi juga berdasarkan artefak temuan, ada cukup banyak naskah dan ada peralatan, artefak peralatan untuk membuat naskah yang ditemukan di sini. Makanya ada dugaan bahwa dulu di sini juga ada semacam pusat pendidikan. Lalu kalau dari 21 naskah-naskah kuno yang ada di sini, yang paling populer Kang, itu yang mana? Ada amanat Galunggung, itu tentang nasihat seorang raja kepada putranya. Kemudian ada naskah Siksa Kandang Karesian yang isinya ajaran-ajaran moral ataupun keagamaan, dan
ada juga naskah Carita Parahyangan yang isinya tentang kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Priangan ini. Ini 3 naskah ini sangat terkenal dan sering dituliskan di banyak buku. Tidak setiap saat, pusaka-pusaka yang ada di rumah Padaleman bisa ditunjukkan ke sembarang orang. Hanya sekali setahun saja, setiap tanggal 1 Muharram. Pusaka dikeluarkan dari tempatnya untuk dibersihkan. Beruntungnya saya diberi pengecualian untuk menyaksikan pusaka keramat berbentuk tombak, trisula, kujang, dan cis. Ada juga besi pangotan yang digunakan untuk menulis di atas daun lontar, frame kacamata, serta sebuah lonceng. Keberadaan naskah-naskah kuno mengindikasikan bahwa Kabuyutan Ciburuy dulunya adalah skriptorium atau tempat membuat serta menyimpan naskah-naskah penting. Sementara rumah Padaleman, tempat pusaka utama disimpan, merupakan tempat tinggal para pendeta karena letaknya lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang lain dan tersembunyi di dalam kawasan hutan larangan. Secara luas, Kabuyutan bisa dimaknakan sebagai tanah air beserta sumber daya alamnya. Kelestariannya tentu saja berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai manusia penghuni dunia.